Ini kita lanjutkan yang minggu lalu. Jadi hasil ini bisa kita verifikasi dengan kunci jawaban. Nah, ini soalnya kunci jawabannya sudah sama kalau kita lihat. Ini yes. Sorry. Wah, ini MAB 25,4 dan MDC 56,7. Oke, kita verifikasi dengan pakai program. Ini juga hasilnya memberikan hasil yang sama. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana besar aksialnya. Jadi kalau kita lihat hasil dari analisis yang pakai program, maka ini hasilnya adalah 6,258 aksialnya. Nah, gaya aksialnya sebesar itu. Kemudian kalau kita lihat di batang yang lain, ini 3,586, yang sebelah kiri adalah 6,258. Nah, kemudian kalau kita ingin lihat gaya aksial di posisi batang B ini, malah menjadi hasilnya dia bukan posisinya menjadi tidak saya lihat dulu. Nah, itu shear force ya. Tadi yang shear force ya, kita perlihatkan aksial. Yang aksialnya begini ya, aksialnya. Nah, tadi aksial 3 ini 39,152, ini 50,47. Tetapi kalau shear force-nya ini. Nah, shear force-nya saya kira tidak ada masalah kalau batang yang dari sini, batangnya ini tidak ada masalah ya, karena pasti hasilnya sesuai yang kita sudah hitung. Ini akan sama besar dengan ini karena prinsipnya kita berprinsip seimbang. Sekarang yang jadi harus pertanyaannya, oke, gaya lintang di sini. Gaya lintang di sini mudah, 3,58. Nah, kalau coba kita cek hasilnya, yang kita sudah hitung, jadi ya 3,59 kalau kita pakai, ini kita sudah hitung hasilnya oke ya, gaya lintang 3,59. Terus kemudian yang ini 6,2, nah ini pengaruh pembulatan saja. Nah, jadi hasil itu kalau kita bandingkan dengan hasil program, hasilnya adalah sama ya, 6,26 hasilnya kan. Kalau kita bulatkan jadi 3,1 gaya lintang yang ini itu sebesar 3,59 harusnya. Nah, jadi ini ada 3,59 pas sama persis. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita memperoleh gaya aksialnya. Maka otomatis kalau kita mau gaya aksial, maka gaya-gaya yang kita hasilkan itu harus kita proyeksi. Kita proyeksi ya. Cara proyeksinya kalau kita ngambil, yang pasti ketika kita analisis menganalisis gunakan slope deflection method itu, karena analisisnya yang kita boleh per elemen tadinya, gaya-gaya per elemen yang kita pilih. Misalnya contoh ini elemen ini, maka selalu yang kita peroleh adalah momen, dan yang mudah kita peroleh gaya lintangnya, kita mudah perolehnya. Nah, yang jadi masalah adalah gaya aksialnya yang ini. Itu jadi masalah yang harus kita hitung kembali, karena kalau coba kita hitung maka kita butuh melakukan proyeksi ya gaya gitu. Nah, gimana kalian memproyeksinya? Jadi kalau kalian melakukan, kita boleh dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Sebaiknya bahwa kalau kita mau lakukan turunkan ke bawah, maka sesungguhnya kalau kita lihat alir bebannya itu, maka sesungguhnya bebannya dari yang paling atas ini turun ke bawah, hanya masuk ke terakhir perletakan. Nah, ini kita kalau ketemu kasus seperti ini, maka mau tidak mau, jadi kita punya gaya yang sebesar 38,23, maka kita kerjakan yang warna merah 38,23.
Otomatis ini harus kita proyeksi. Maka kalau kita proyeksi harus kita proyeksi tegak lurus begini. Jadi proyeksi yang ini ke sini dan ini. Nah, jadi permasalahan kita gimana kita menentukan sudutnya. Harus hati-hati, kita jangan salah kalau kita bikin begini siku-sikunya di sini karena namanya di mana 38,3 itu adalah resultan. Maka kita kalau balik demikian hasilnya adalah ini sudut kita ini sudut yang ini sudut alfa misalnya. Yang mana jadi alfa? Apakah ini alfa atau yang itu? Mana yang alfa? Kalau sudut kita ini alfa, yang mana alfa? Yang ini. Nah, ini harus dipahami dengan lebih baik. Apa benar yang itu? Apa dasarnya? Nah, jadi gini caranya. Perbedaan yang ini sisi miringnya, perbedaannya siku-sikunya di sini. Maka yang di sudut sana adalah itu bukan alfa, tapi 90 kurang alfa. Nah, kalau kita coba putar gambar yang sana, yang ini kita bikin. Ini yang warna merah kayaknya. Kita proyeksi begini. Kalau ini sudutnya di sini, dengan saya garis seperti ini juga kita ngambil, itu sesungguhnya yang mana yang sudut yang itu kalau kita mau sama-samakan. Ini kita bikin ini tegak lurus gini. Jadi tegak lurus gini. Cara berpikirnya begitu. Oke? Nah, apa namanya? Bukan itu. Tegak lurusnya ini. Tegak lurusnya begini. Nah, kalau kita bikin kotak ya. Nah, jadi kalau ini alfa, kesimpulannya apa ini? Ini bukan alfa. Harusnya yang alfa ya adalah yang ini yang alfa. Oke, jadi melihatnya begitu. Karena ingat 38,23 kita anggap sebagai resultan. Nah, kalau kita menganggap dia sebagai resultan, maka ketika ini resultan, maka harusnya begini. Ini saling tegak lurus. Kalau kita bikin itu tidak resultan, kita proyeksi seperti ini, kita proyeksi jadinya posisinya ini bukan jadi resultan, malah bisa jadi begini hasilnya. Yang ini yang kita dapat baru ini jadi resultan. Nah, itu sudutnya akan sama. Ini menjadi alfa. Oke ya? Nah, jadi kita kembali ke sini. Jadi sudut yang benar bahwa yang itu bukan alfa tapi yang sana alfa. Sehingga kalau kita lakukan proyeksi menjadi, ya kalau kita coba dari atas, ingat dengan baik. Ini datang kita, ya. Saya ganti dulu. Sebelum saya lanjut, ada yang mau tanya enggak? Yang kemarin, ada yang dirasa aneh enggak ada? Oke, kalau enggak ada, jadi ini gaya yang kita peroleh itu adalah yang kita gaya yang 38,23 kip ya. 38,3 23 ya. Kemudian kita ada gaya aksial atau gaya lintang yang kita peroleh. Ini hasil kita yang ini itu sebesar 3,59, arahnya ke sana. Saya ikuti warna hitam ya. Warna hitam. Ini 3, Waalaikumsalam. Ini. Nah, sekarang kalau kita proyeksi, berarti kita mau proyeksi, ini kita proyeksi jadinya gayanya begini. Ya, proyeksi. Nah, kalau kita lakukan proyeksi berarti sudut yang alfa adalah sudut yang ini yang sudut alfanya. Maka berarti kalau kita hitung ini menjadi gaya aksial di titik
titik apa itu? Titik B ya. Titik B. Kalau kita taruh itu sebagai gaya aksial di titik B, maka kita sebut ini misalnya kita anggap sebagai horizontal di titik misalnya B. Nah, kemudian yang ini adalah vertikal di titik B. Anggaplah namanya. Terserah Anda suka pakai nama apa. Terserah. Nah, ketika posisi ini maka menjadi rumusnya menjadi adalah 38,23 kita kali dengan apa? Harusnya kali dengan sin alfa. Kita punya sin alfa yang kita sudah hitung bahwa sin alfa kita adalah sin alfa kita di ini ada di atas, sin alfa kita sama dengan 4/5. Jadi ingat kita cara menghafalnya karena sin alfa yang kita maksudkan di 3/4/5 adalah alfa yang ini yang sesuai dengan yang kita sudah buat. Ini alfa ya. Sudut di A. Referensinya adalah horizontal yang pakai referensi mengukur besaran sudut. Jadi kalau kita lakukan kali ini hasilnya sama dengan 38,23 kali 4/5. Hasilnya berapa? Berapa? 30,58. Jadi itu gaya aksial sebesar itu. Kemudian kalau ini hasil yang kita peroleh secara program itu adalah gaya aksialnya adalah ini sebesar 50,47. Kalau kita bandingkan dengan hasil yang kita hitung, dapatnya adalah 30, belum sampai 50. Apalagi yang kurang? Ya? Yang kurang apa? Ada satu lagi gaya yang kita belum libatkan. Di soal kita ada gaya horizontal 6K. Ya? Ya 6K kalau kita gambarkan gayanya begini 6K-nya. Nah, jadi 6K itu seakan-akan kalau kita kerjakan saya pakai warna biru aja. Ini yang 6 kip. Nah, kalau 6 kip ini kita kerjakan posisinya harusnya kalau ini gaya luarnya begini. Ini 6K, maka ini harusnya terbalik. Kalau perbedaannya yang kita hitung sekarang di dalam ini adalah gaya-gaya dalam atau reaksi, maka terbalik dengan gaya luarnya. Oke ya. Contoh seperti yang ini kan gaya yang ini kan ke atas reaksinya, maka baliknya ke bawah. Nah, nanti kemudian sebentar ini sebetulnya kalau kita selesaikan ini akan ada ini juga gaya yang kita peroleh dari kanan ke kiri. Nah, kita coba pakai ini dulu. Nanti kita lihat gimana menghitungnya yang baik. Baru nanti kalau kita pakai metode yang lebih baik, itu yang akan jadi luar biasa. Kan banyak membuat kita wah. Oke, jadi hanya kita balik. Jadi kalau ini kita proyeksi gimana? Ini kita proyeksi harusnya kita proyeksi begini. Proyeksinya kita proyeksi begini. Lagi-lagi 6K itu menjadi resultan. Kalau dia menjadi resultan berarti posisi proyeksinya begini tegak lurus. Pertanyaannya mana yang jadi alfa? Inikah yang alfanya atau ini yang alfanya? Sebetulnya kita menentukan ini penting ya, mana sudutnya, mana yang jadi alfanya. Yang mana jadi alfanya? Yang inikah atau yang itu?
Ya? Yang ini kah atau yang itu? Kok nggak bisa tentukan? Padahal kita juga tahu bahwa sudut kita yang ini adalah ini A. Maka alfa kita yang mana? Alfa kita yang harusnya alfanya adalah yang ini yang jadi alfa. Ya? Karena kalau kita bilang ini apa? Ini sudut berseberangan dalam. Nah, jadi kalau kita proyeksi menjadi sesungguhnya yang ini yang kita butuh yang ini adalah 6K itu 6 aja dikali dengan cos alfa. Ini yang jadi A. Itu sama dengan 6 kali 3/5. Hasilnya berapa? Berapa sih? Berapa? 6 kali 35 maksudnya berapa? 3,6. Pas ya? Ya, keep. Nah, kita dapat 3,6. 30,58 masih sangat kurang. Kalau kita lihat ya, kita pakai ini gaya aksial kita itu adalah itu sebesar 50,47. Masih ada minus besar sekali. Apalagi? Apa yang kita belum masukkan? Apa yang kita belum masukkan? Yang kita belum kasih masuk adalah gaya aksial yang diperoleh dari elemen itu sendiri. Kita kan baru memasukkan gaya yang ini sama yang itu. Yang ini belum hasil hitungan di elemen itu sendiri. Kita belum kasih masuk. Nah, kalau kita lakukan kemarin kita lakukan kalau misalnya kita ini momen putar kanan, ini momen putar kanan, lawannya adalah putar kiri. Jadi ini harus ke atas, ini harus ke bawah. Kan? Momennya kita ini ya. Momen kita ini putar kanan, maka kita harus lawan putar kiri. Nah, tetapi ini tidak menjadi. Jadi kalau kita bikin itu susah menjadi. Kalau kita ini kan ini kita bagi dengan panjang ini jadi ini. Tapi kita bikin gaya lintang saja. Kita pakai gaya lintang sebesar yang kita hitung adalah yang ini yang warna hitam ini. Ini. Ya? Yang warna hitam. Kalau warna hitam kita bagi menjadi gimana? Jadi posisi yang 3,5 kita bagi adalah jumlah momen ini, kemudian kita bagi dengan jarak ini, dapatlah 3,59. Nah, kalau itu kita proyeksi, lagi-lagi kita proyeksi. Ini proyeksi ya. Nah, proyeksi kita adalah kalau kita gambar tambah lagi satu di sini, ini ada warna hitam ya. Ini hitam ya. Ini hitam belum ya. Nah, ini kita proyeksi lagi menjadi tambah hitam yang coklat aja. Atau kuning ya. Kuning lebih jelas ya. Nah, ini kita proyeksi lagi. Tapi posisi 5,59 ke sana gini, ini. Oke. Nah, kalau kita hitung begini, posisi malah mengurangi. Iya. Jadi 30 tambah 36 kurang ini. Oke? Kita akan banyak masalah didapat seperti ini. Masalah kita banyak. Nah, jadi logikanya kita kalau menghitung demikian, kita tidak akan menghasilkan angka sebesar gaya aksialnya 50,47. Ini tidak akan memperoleh hasil itu. Terus yang sesungguhnya gimana?
Supaya kita dapat 50, itu yang jadi PR kalian kan hasilnya PR. Ada yang dapat enggak? Gimana? Cari hanya dulu Pak. Ya. Sigma mungkin dulu. Jadi lakukan adalah cari dulu Hanya. Jadi kalau kalian bisa melakukan, sebetulnya ini sederhana cara berpikirnya, toh? Jadi ketika kalian, kan ini repot dengan melakukan sigma sana, sigma sini. Nah, kalian bisa melakukan dengan cara yang agak lain, toh? Ketika aksial kita punya lintang sudah benar, jadi kita punya lintang sudah benar. Gitu. Nah, ketika kita lintang kita sudah benar, yang kita peroleh ini, lintang kita sudah benar, maka sesungguhnya gaya kita yang ini sudah benar. Ya, sorry saya langsung mana ini ya, kita punya 3,59 udah benar. Nah, ada cara yang paling mudah. Cara yang paling mudah kan kita sudah punya momen, maka kita bisa lakukan momen di satu titik. Kita bisa momen di sini. Kita bisa momen di sini. Kemudian kita punya gaya yang kita tidak ketahui yang itu. Ya. Kita bisa lakukan demikian. Kita tidak tahu gaya yang itu. Kita punya momen, kita punya gaya ini. Sudah benar yang kita punya ini. Ini ke bawah 3,59. Nah, kalau kita momen di sini, maka ini kita bisa lakukan. Nah, permasalahannya berapa jarak dari sini ke sini? Apakah perbandingan segitiga lagi? Nah, itu kita langsung dapat tanpa kita melakukan banyak proyeksi. Karena gaya yang ini sudah bisa langsung tingginya. Reaksi beban luar, beban terbagi rata ini sudah bisa kita lakukan. Tinggal tambah ada momen ini sama momen yang itu. Itu bisa lakukan. Atau kita balik. Jangan dari atas, kalau kita turun dari atas memang repot. Kita lakukan dari bawah. Nah, kalau kita lakukan dari bawah, kita akan dapat angka 50, sekian. Tapi kemudian ada pertanyaan lagi, Anda dapat enggak yang ini? Dapat yang enggak yang ini? Sorry. Dapat enggak yang ini? Dapat 39,152. Dapat enggak? Terus gimana caranya? Nah, jadi kalau kita horizontal sudah benar, maka bisa 3,9 juga bisa benar. Nah, di sini horizontalnya harusnya 33,152. Kalau kita hitung 33,152, maka hasilnya ini harus ini 38,23, posisinya adalah ini ke ini sini. Nah, sekarang ini berapa? Ini tidak bisa kita proyeksi. Nah, makanya ketika kita mau cari gaya-gaya itu, kita boleh lakukan yang kita hitung kemarin adalah kita bisa dapat gaya aksial FY itu dengan catatan kita bagi ini, kita tambah dengan itu bagi tinggi. Dapatlah gaya yang warna yang kita dapat ini ya. Jadi FY-nya dapat mana yang itu ya? Bentar, saya harus dulu. Dapat fx yang ini ya, kita dapat yang ini. Kalau kita pakai ini dapat cuma segini, 4,48. Sedangkan yang benar adalah angka yang benar yang mana? Yang benar adalah menurut analisis program adalah pakai 31,158. Adakah yang lakukan dapat angkanya? Caranya kita proyeksi. Yang bawah kita proyeksi. Tapi ada satu lagi cara yang lebih baik. Anda bisa juga lakukan dengan cara seperti ini. Tugas itu dikumpul ya. Tugasnya dikumpul. Kumpul ke depan. Yang satunya lagi adalah ini kita punya gaya horizontal yang juga kita tidak tahu. Kita bikin gaya horizontal kita tidak tahu. Kemudian kita momen di titik sini juga, kita cari momen di satu titik yang kita bikin sehingga gaya horizontal itu ada.
dan kita abaikan gaya kita bisa bikin berusaha yang ini, tapi ini agak rumit kalau kita lakukan. Nah, itu yang jadi masalah. Yang paling bagus adalah kalau ini kita lakukan proyeksi. Nah, mari kita lihat, kita hitung dari bawah. Kita hitung dari bawah. Nah, ini kita hitung dari bawah. Ini banyak permasalahan yang muncul. Sekarang kalau kita hitung dari bawah, kita punya ini sudah benar reaksi kita ini. Ini adalah 38,23 kilo 3 kip. Nah, kalau kita proyeksikan ini seperti ini, kita proyeksi jadi seperti demikian, maka kita lakukan, coba kita hitung dulu. Oh, sebenarnya sudah ya. Itu sama saja sebesar yang ini dapat 30, ini 30,58, yang satunya lagi adalah ini menjadi 38,23 kali cos. Itu sama dengan 38,23 kali 3/5. Apa berapa? Hitung berapa? Halo? Kali 3 bagi, nah, hasilnya 22,94. Nah, permasalahannya adalah yang kita cari adalah yang ini. Otomatis yang 38,23 tidak bisa diproyeksi. Iya kan? Kalau kita pakai ini tidak bisa diproyeksi. Nah, cara berpikir kita mulai begini, harusnya yang kita lakukan adalah kita mulai dari ini. Nah, reaksi yang kita punya perletakan yang kita peroleh harusnya yang demikian. Ini sesuai dengan gambar daripada reaksi peletakan kita. Nah, jadi yang kita sudah peroleh angkanya adalah 23,36. 23,36. Kemudian kita peroleh gaya ini 38,23. Oke. Kemudian kita punya momen di sini, berapa momen yang terjadi? 64,32. Oh, ini bukan 23 ya. Momennya berapa dong? 25 ya? 25,36. Ini 25,36. Momennya putar kanan, bukan putar kiri. Ini terbalik. Kemudian momen sini putar kanan lagi. Sini dapatnya adalah berapa nih? 64,3. 64,3. Nah, ini kita mau cari ini, sebutlah apa? Ini HA. Cara yang paling enak adalah kita momen saja di sini. Ini titik A, ini titik B. Karena prinsipnya setiap elemen itu harus seimbang, bukan nanti sekeruan. Setiap elemen juga harus seimbang. Nah, kalau kita lakukan, maka kita bisa lakukan elemen ini saja kita lakukan. Sigma momen sama dengan momen di B sama dengan 0. Oke? Nah, kalau kita lakukan sigma momen di B sama dengan 0, maka kita lakukan. Ada pertama momen 25,36. 25,36. Tambah 64,32. Baru kemudian tambah 38,23 kali
Ini 15 tingginya 20 ya. Kali 15. Kemudian ada lagi. Nah, tambah lagi HA dikali tingginya 20 sama dengan 0. Maka HA sama dengan dapat enggak angkanya? Coba dihitung. Bang, ada nggak aplikasi untuk ngerjakan PR, Bang? Hah? Aplikasi untuk ngerjain PR? Itu, beli aplikasi kerja PR itu. Aplikasinya WA teman. Tolong hitung dong. Ayo. Dapat 30 min ya, 33,16. Nah, kita lihat 33,152. Kita dapat dengan mudah hasilnya. Jadi tanpa kita pusing melakukan, kita proyeksi. Nah, cukup kita melakukan dengan cara seperti ini. Oke? Nah, prinsipnya juga kita bisa lakukan dengan cara yang sama. Kalau kalian ingin menyelesaikan yang permasalahan itu ketika Anda menyelesaikan yang ini. Itu. Nanti ketika sudah aksial, kalau ini sudah kalian dapat, baru kita lakukan proyeksi. Jadi harusnya gaya yang benar HA ini ke kanan, ya. Jadi yang benar biar aja kita bawa, tapi ini min 33,1. Oke, ketika ini kita proyeksi ke kanan, maka yang pertama yang 38 kita proyeksi jadi begini proyeksinya. Kalau ini memang hasilnya proyeksinya begini, tapi perbedaannya ini tanda min. Nah, baru kita lakukan, kita jumlahkan. Jadi ini kalau kita pakai perbandingan sudutnya, sudut kalau ini kita proyeksi sudut alfanya yang mana? Yang ini? Saya ulangi. Ini mana yang alfa? Ini atau itu? Mana yang alfa? Halo? Mengapa susah menentukan alfa yang mana? Mengapa susah gitu? Padahal cara berpikirnya sederhana. Jadi kalian harusnya banyak. Jadi kita lakukan misalnya begini contoh. Ketika kita mau tahu sudut yang mana, pertama adalah kalau kita proyeksi kan prinsipnya proyeksi selalu tegak lurus. Nah, ini dasar kita membagi. Sorry. Kok bergaris itu? Nah. Kalau kita garis, jadi kita garis gini. Bagi demikian. Oke. Nah, sekarang kita tahu kalau kita mau proyeksi, ini kita bikin juga yang posisi ini kita bagi gini. Kan mudah tuh. Nah, kalau kita yang ini, jadi tinggal kita bikin posisinya ini alfa. Ini anggaplah beta. Jadi kalau ini berarti apa? Beta. Berarti yang ini alfa. Jadi tinggal ini di sini berarti sudut itu mudah. Nah, kalau kita sudah tahu itu alfa, berarti alfa yang kita punya itu ini yang alfa. Maka kalau kita mau cari gaya aksialnya harusnya menjadi ini NA-nya sama dengan, saya pakai warna lain aja. N di titik A sama dengan berarti 38,23 kali sin apa cos? Kali sin apa cos? Kali sin alfa. Terus kurang HA kali sin atau cos? Kali
cos. Nah, oke. Nah, kita input sama dengan 38,23 kali sin berapa? 4/5 atau 3/5? Sinnya 4/5 kurang min 33,16 kali 3/5. Hasilnya berapa? (38,23). Dapat 50,4 gitu. Hasilnya sama enggak? Sudah Excel cost 50,4 tuh 7. Kita peroleh 50,48 karena pengaruh ada pembulatan. Nah, jadi itu yang kita harus lakukan. Oke? Jadi hasilnya sudah kita bisa buktikan hasilnya sama. Nanti berikutnya ini kita akan masuk ke materi kita yang selanjutnya tentang fleksibilitas metode. Nah, fleksibilitas metode ini sebetulnya sama mirip dengan metode konsisten deformasi. Cuma perbedaannya penyelesaiannya diselesaikan dengan cara pakai matriks. Nah, dasarnya adalah metode konsisten deformasi. Nah, jadi pengembangan dari itu. Nanti slope deflection ini kelanjutannya adalah stiffness method atau metode kekakuan. Ya, sampai di sini ada yang mau tanya? Kalau tidak ada yang mau tanya, saya akhiri di sini. Nanti kemudian ketika posisi ini kan jadi pertanyaan, tuh Pak, terus gimana angka yang ini? Kan tanyanya. Aksial yang tadi kita tanyakan. Yang ini 39,16. Dapat dari mana? Itu dapat dari sini. Nah, ini kan kita sudah dapat 33,16. Berarti gaya yang di sini sesungguhnya sebesar juga sama. Karena prinsipnya seimbang. Kalau ini ke kiri, ini berarti ke kanan. Tapi tetap angka negatif kita bawa 33,1. Nah, di sini ada gaya luar sebesar 6. Ya. Nah, gaya luar sebesar 33 ya ke sini. Harusnya ini datang di balok yang ini. Itu ini ada beban terbagi rata. Saya ganti warna dulu. Ini di sini ada beban terbagi rata. Nah, ketika kita mau kerjakan di sini, posisi 33, ini min. Maka kalau kita mau benarkan angka atau kita tetap ikuti saja arahnya, ini ke kanan harus dibalas ke kiri. Tapi ke kirinya min 33,16. Nah, kita jumlahkan dengan ini 6 kilo 6 kip. Maka jadinya jangan di situ. Ini kita bahas sini 33,16 ya. Nah, ini min. Maka ini yang benar ke kanan. Jadi 33,16 tambah 6. Jadi hasilnya menjadi 39,39. Ya. Kan 23. Salah. Adalah 1. Nah, jadi hasilnya di sini dapat 39,152. Nah, itu kita dapati angkanya seperti demikian. Ya, saya kira kita sudah selesai, tinggal langsung gambar ada. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Saya akhiri ini.